Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya teman. Kali ini mari kita dengarkan cerita Bibu dan Sungai Pagi. Di sebuah lembah yang selalu diselimuti kabut tipis saat fajar, ada sebuah sungai jernih yang berkilau seperti perak cair setiap pagi. Di sanalah setiap hari tanpa absen terdengar suara riang. Kuak-kuak, cepat bangun, airnya sedang hangat. Itu suara Bibu, si bebek kecil yang tak pernah melewatkan pagi tanpa berenang. Bibu bukan bebek biasa, bulu-bulunya putih bersih seperti kapas dan paruhnya sedikit lebih pendek dari bebek lain. Tapi semangatnya 5 kali lipat lebih besar. Ia selalu menjadi yang pertama meloncat ke air, mencipratkan ombak kecil sambil tertawa riang. Sungai Pagi adalah tempat paling hidup di dunia, katanya suatu kali. Setiap pagi, Bibu memimpin barisan kawanannya menuju sungai. Ada Kilo si pemalu, Riri yang suka menyelam, dan Dodo si tukang cerita. Mereka berenang berbaris seperti kapal-kapal kecil, membuat riak air membentuk pola-pola indah yang bisa dilihat dari langit. Bagi mereka, sungai bukan sekedar tempat bermain, itu tempat di mana cerita hari dimulai. Kadang mereka berpacu, menyusuri arus, kadang mereka berjemur di batu yang datar sambil mendengar Dodo mengarang kisah tentang monster air yang suka kentut gelembung. Semuanya tertawa, bahkan ikan-ikan pun seperti ikut bersuka cita. Namun suatu pagi, sungai tak seperti biasanya. Airnya keruh, alirannya lambat, dan bau lumpur tercium dari jauh. Ada yang tak beres, kata Bibu sambil mengerutkan paruh. Tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takutnya. Aku harus selidiki. Bibu mengajak kawanannya menyusuri sungai ke arah hulu. Di tengah perjalanan, mereka melihat ranting-ranting dan sampah menghambat aliran. Ini bukan dari sini, gumam Riri, melihat plastik pembungkus makanan terjepit di batu. Dodo yang biasanya bercanda, kini diam. Sungai kesayangan mereka sedang sakit. Tak butuh waktu lama bagi Bibu untuk bertindak. Ia membagi tugas, Kilo memanggil burung bangau, Riri menyelam untuk membuka jalur bawah air, dan Dodo memimpin anak-anak bebek lain mengumpulkan daun dan sampah. Bibu sendiri mendorong ranting besar dengan paruh kecilnya sekuat tenaga. Hari itu sungai penuh dengan suara riuh, tapi bukan karena bermain, melainkan karena gotong royong. Bahkan kura-kura dan katak ikut membantu. Ketika matahari mulai meninggi, air mulai jernih kembali, mengalir pelan seperti dulu, membawa daun-daun kecil menari di permukaannya. Sore harinya, semua bebek duduk di tepi, lelah tapi puas. Hari ini kita tak berenang, kata Dodo. Bibu tersenyum.
Dan besok pagi kita akan berenang 2 kali lebih lama. Sejak saat itu, mereka tak hanya berenang setiap pagi, tapi juga menjaga sungai bersama. Sungai pun membalas dengan air yang semakin jernih dan suara gemericik yang menenangkan. Bagi Bibu dan kawanannya, tak ada pagi yang lebih sempurna daripada hari yang dimulai di sungai dengan sahabat-sahabat yang tak pernah letih mencintainya. Kebahagiaan dan kegembiraan selalu menghampiri kehidupan mereka di sungai yang nyaman dan indah. Suatu hal yang sangat disyukuri oleh Bibu, si penunggu pertama sungai pagi. Pesan moral dari cerita Bibu dan Sungai Pagi adalah: jagalah sungai, janganlah merusaknya. Sungai adalah sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup yang banyak. Sungai yang jernih, bersih, dan terjaga akan memberikan manfaat yang banyak dan mendatangkan kebahagiaan bagi makhluk di sekitarnya. Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman.